The Beekeeper. Jason Statham meringis, filmnya jelek tapi menarik. The Beekeeper menegaskan satu hal, film ini mungkin tergolong jelek tetapi pesonanya sulit untuk diabaikan. Dalam produksi yang disutradarai oleh David Ayer, Jason Statham menghadirkan pertunjukan aksi yang aneh dan terkadang mengerikan dalam dunia yang dipenuhi konspirasi dan intrik. The Beekeeper membawa penontonnya dalam perjalanan tidak terduga yang dipenuhi dengan cerita absurd dan aksi brutal. Jason Statham yang tampaknya membawa karakternya sebagai bagian dari dirinya sendiri, tapi juga memberikan sentuhan yang menyegarkan pada formula aksi klasiknya. Pertama-tama, film ini dengan jelas menyatakan bahwa kejelekan dan ketidakmasuk akalan karakternya bukanlah satu masalah. Bayangkan seorang pembunuh profesional yang berpindah dari aktivitas berdarah kini menjadi hidup damai, menjadi pembuat madu atau peternak lebah, dan siap kembali terjun kembali ke dunianya untuk membalas dendam tetangganya. Jujur saja, ini adalah premis yang sangat bodoh untuk The Beekeeper. Jason Statham yang terkenal dengan peran aksi atau karakter pemberaninya kali ini menunjukkan sisi yang absurd. Penonton melihatnya sebagai mantan pembunuh pemerintah yang kejam, berubah menjadi peternak lebah baik hati yang siap untuk kembali ke dunia gelap setelah serangan phishing yang menargetkan wanita tua baik hati yang dia perlu lindungi. Kebodohan premis ini adalah kenapa harus menjadi peternak lebah? Apakah karena organisasi hitamnya bernama peternak lebah juga? Sungguh sebuah hubungan yang dihubung-hubungkan antara lebah organisasi dan lebah yang benar-benar diternakan. Kebodohan lainnya, orang yang sudah baik meninggalkan masa lalunya, apa ia sampai siap kembali ke dunia berdarah? Bahkan melawan pemerintah dan presidennya, hingga si presiden pun mengerahkan pembunuh bayaran, FBI, kepolisian, dan pasukan pengawal pas pampresnya. Lucu juga ya melihat pembunuh-pembunuh bayaran bersenjata lengkap berpesta sementara tentara di sekitarnya berjaga-jaga, dan ini berada di area presiden. The Beekeeper mungkin terkesan sebagai kebodohan premis dalam bentuk film, tetapi daya tariknya tidak terbantahkan. Keabsurditas plot, penggambaran unik Jason Statham, dan momen-momen aksi tidak masuk akal yang terkait dengan alur cerita yang aneh, semuanya menyumbang pada pesona film ini. Jadi, meskipun dijuluki sebagai film jelek, The Beekeeper memiliki keistimewaan tersendiri. Ini adalah jenis film yang tidak perlu diambil terlalu serius atau banyak dipikirkan mengenai alur cerita, masuk akal dan tidaknya, tetapi mampu memberikan hiburan yang mengasyikkan bagi mereka yang bersedia bersenang-senang dan mengikuti kegilaan aksi yang dihadirkannya, sehingga mungkin kita bisa meringis dan menikmati kejelekan film ini dengan sepenuh hati jika melihat keseluruhan ceritanya, tapi juga sedikit teralihkan lewat aksinya yang memukau. Jika Anda mencari kegilaan yang tidak terduga, The Beekeeper mungkin adalah film yang tepat untuk Anda. Sutradara David Ayer jelas lebih memilih kesenangan daripada kejelasan. Menangkap esensi film ini sebagai pengalaman aksi yang luar biasa, dengan karakter Mr. Clay yang diperankan oleh Jason Statham sebagai pengacak-ngacak sistem keamanan tidak konvensional. David Ayer, sang sutradara, mengabaikan norma-norma sistem check and balance Amerika yang mungkin terlihat kuno dan malah memberikan kita pemandangan yang segar dan tidak terduga. Dari adegan pembuka yang penuh gaya hingga kredit pembukaan yang menyenangkan, The Beekeeper mengajak penonton masuk ke dunia absurdis dari organisasi bayangan yang disebut peternak lebah. Meskipun sebagian besar diambil dengan kecerdasan yang menyenangkan,
Ayer menciptakan suasana misterius dengan sentuhan visual yang unik seperti cuplikan close-up lebah madu yang sehat dan pemandangan bangunan bersisi 6 yang tidak menyenangkan. Sebuah montage yang memancing rasa imajinasi. The Beekeeper mengajak kita untuk memasuki kekacauan yang menyenangkan dan membuktikan bahwa terkadang keabsurdan dalam film dapat menjadi sumber hiburan yang paling mengasihkan. Jadi, siapkan diri Anda untuk melihat keanehan karena dunia madu yang dihadirkan dalam Beekeeper tidak pernah terlalu serius. Dalam dunia aksi yang dipenuhi atau dibanjiri dengan kisah-kisah heroik dalam film, karakter pemberani Jason Statham kemudian memutuskan untuk menyajikan sesuatu yang berbeda dalam The Beekeeper. Meskipun tetap setia pada mereknya sebagai pria kuat dan berkepala plontos, kali ini kita melihat variasi yang lebih aneh dan gila dari karakter yang biasa kita kenal. Orang ini seperti kuat, seperti cyborg atau semacamnya dengan superpower tenaga yang luar biasa. Jason Statham yang biasanya kita lihat sebagai pahlawan yang memukau dan pemberani, kali ini menyerahkan statusnya sebagai pembunuh berdarah dingin dan memelihara lebah. Seorang peternak lebah madu yang menggantikan pekerjaan sebelumnya yang gelap berdarah dengan kehidupan yang lebih tenang dan penuh madu. Tentu saja ini adalah premis film yang tidak masuk akal, tetapi dalam dunia The Beekeeper semua mungkin terjadi. Meskipun begitu, film ini tidak terlalu membebani diri dengan latar belakang atau psikologi karakternya. Sutradara David Ayer dan timnya tampaknya lebih memilih untuk fokus pada aksi dan kegilaan tanpa harus merinci setiap detail keputusan karakter. Dan mengapa juga membuang waktu untuk memberikan penjelasan yang rumit ketika kita bisa menikmati Jason Statham dalam aksinya yang spektakuler. The Beekeeper tiba di dunia setelah John Wick, di mana kematian hewan peliharaan bisa memicu balas dendam besar-besaran. Waralaba ini sepertinya memberikan penghormatan langsung kepada adegan aksi yang paling berlebihan dalam film. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyaksikan Jason Statham dalam peran yang lebih aneh dan tidak terduga. The Beekeeper menawarkan kombinasi yang gila di mana pembunuhan dan pemeliharaan lebah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan karakternya. Dalam kekacauan dan kegilaan ini, siap-siaplah untuk mengikuti alur cerita yang penuh dengan kejutan. Dalam deretan film aksi yang penuh keanehan, The Beekeeper berhasil menghadirkan adegan aksi yang lebih atau melebihi ekspektasi. Sutradara David Ayer dengan kepiawaiannya yang sudah terkenal mengarahkan pertarungan dengan pasukan preman yang membawa senjata-senjata besar, menciptakan ketegangan yang memompa adrenalin ketika mereka berhadapan satu lawan satu dengan Jason Statham. Pertarungan menjadi semakin intens ketika Jason Statham yang berperan sebagai Adam Clay memutuskan untuk menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi jalannya, termasuk para profesional yang bertanggung jawab atas skandal FBI dan bahkan tentara bayaran yang berubah yang memiliki sejarah kelam dengan organisasi peternak lebah. David Ayer memberikan tontonan yang penuh dengan aksi brutal dan keputusan kontroversial. Meskipun kita dimaksudkan untuk mendukung tindakan main hakim sendiri yang diperankan oleh Jason Statham, klimaks film ini mengejutkan dengan serangannya kepada Presiden Amerika. Disinilah pertanyaan etika dan keputusan kontroversial muncul, mengingat kejadian nyata. Apa mungkin sampai sebegitunya ya? Dengan pertarungan tanpa ampun dan keputusan yang memicu kontroversi, The Beekeeper tidak hanya memberikan aksi yang meledak-ledak tetapi juga memperkenalkan dilema moral yang membuat penonton terguncang. Dalam kekacauan yang dihasilkan oleh karakter utama yang memberontak, film ini memaksa kita untuk mempertanyakan batasan antara
keadilan pribadi dan konsekuensi sosial. Sebuah pengalaman yang tidak hanya meninggalkan tanda tanya, tetapi juga menawarkan hiburan yang tidak terduga. Inilah dia, The Beekeeper.